Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u al-ayah. Wallahu alam bil murad ay bihaqiqatil ibarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam baginda yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada sahabatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum lanjut saya akan menyampaikan salah satu judul, yaitu judulnya keutamaan ayat suci Al-Quran. Tepat di mana kita di bulan suci Ramadan ini, kita diharuskan membaca ayat suci Al-Quran karena Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan ini di mana diturunkan ayat suci Al-Quran. Suatu kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kita panjang. Makanya di Ramadan kali ini jangan sia-siakan. Mari kita memperbanyak baca ayat suci Al-Quran. Karena di dalam ayat suci Al-Quran banyak kandungan. Baik dari kandungan secara obat pun ada di dalam ayat suci Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa. Bayangkan, Al-Quran itu termasuk kategori sifat, termasuk kategori obat, bahkan termasuk kategori penawar buat siapa? Yaitu buat mengharap atau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diusahakan dengan memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran. Jika seandainya kita punya problem permasalahan, jika seandainya kita mungkin secara ekonomi tidak membaik, dekati Allahnya lewat bacaan ayat suci Al-Quran. Jika seandainya kita membaca Al-Quran sama dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menjelaskan dengan konteks hadis, yaitu dalam sebuah hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yang dinamakan dengan ayat suci Al-Quran huwa nurul mubin, cahaya. Cahaya yang pertela, cahaya yang jelas. Bagaimana disebutkan dengan cahaya yang jelas? Bayangkan semuanya ada di dalam ayat suci Al-Quran. Masalah ibadah, masalah muamalah, semuanya ada. Makanya di sini dinamakan dengan cahaya jelas, bahkan cahaya bagi siapa yang belum mendapatkan petunjuk. Ada salah satu kisah
di mana kisah tersebut yaitu ada seorang dosen. Otomatis kerjanya dosen yaitu mengajar setiap hari. Ia di bagian tugas mengajar bidang agama, yaitu masalah bidang agama. Yang dimana dia harus mempelajari dari berbagai agama. Ia pun harus membaca ayat suci Al-Quran. Pas ternyata ia membaca tepat di surah Al-Ma'idah. Wa idza sami'u, maka tatkala mendengarkan ayat suci Al-Quran, ketika membaca ayat suci Al-Quran, sentuhan-sentuhan tauhid pun mulai merasuk dalam dirinya, yang bernama yaitu Idris Taufik. Idris Taufik pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, yang dimana ia seolah menyembunyikan kesedihan dari murid-muridnya. Ia mengeluarkan air mata saking sedihnya. Ia keluar dari kelas hanya dengan satu catatan, biar tidak diketahui sama murid. Basiral muslimin, lantas bagaimana Idris Taufik selanjutnya? Karena ia tersentuh dengan bacaan ayat suci Al-Quran, ia pun mencari masjid di daerah tersebut. Ia mencari masjid dan akhirnya ketemu dengan seorang ustadz. Idris Taufik menanyakan hukum tentang Islam kepada seorang ustadz. Ketika pertanyaan dan dilontarkan kepada ustadz tersebut, lantas ustadz pun menjelaskan. Pertama, syarat untuk masuk Islam yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, harus mampu melaksanakan sholat. Jadi ketika masuk Islam, maka tepatnya ia harus melaksanakan sholat. Bayangkan, ketika Idris Taufik melihat di masjid, ia berjajar, umat muslim semuanya sedang melaksanakan sholat. Ia melihat dari mulai takbiratul ihram. Lantas Idris Taufik melihat semua gerakannya sama. Ketika sujud semuanya serentak sama. Ketika i'tidal semuanya sama. Bahkan ketika salam kanan dan kiri pun hampir serentak bersamaan. Ia pun takjub dengan Islam. Ia pun mulai tersentuh. Dan Idris Taufik menemukan pilihan. Ia pun menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan ustadz tersebut. Subhanallah, luar biasa. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Otomatis Al-Quran menjadikan cahaya bagi siapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu bagi orang yang bertakwa. Bisa saja Al-Quran menjadikan bumerang. Bahkan Al-Quran bisa menjadikan salah satu musuh buat siapa? Orang yang tidak tersentuh hatinya. Contoh, ibarat kita makan nasi. Makan nasi itu menjadikan sehat, bahkan termasuk karbohidrat, menambah tenaga, menambah energi. Tetapi nasi bisa menjadikan racun bagi orang yang menderita gula darah. Jadi jelas ada versi, ada tempat di mana tempat tersebut kita bisa menempatkannya dengan seadil-adilnya. Jika seandainya mampu kita menempatkan suatu perkara dengan benar, maka luar biasa hikmahnya pun akan kita dapatkan. Selanjutnya, dari Al-Quran itu wa dzikrul hakim, nasihat yang memberikan hukum kepada kita. Di dalam Al-Quran semuanya ada. Dari mulai hukum jual beli, wa ahalallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan tentunya Allah mengharamkan yang namanya riba. Semuanya jelas tercantum di dalam Al-Quran. Sekarang mungkin seandainya kita ingin berjualan, kita harus sesuai dengan konteks sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah.
Jangan banyak berbohong, karena kejujuran seandainya mampir di dalam hati kita, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ba'asirul muslimin rahimakumullah. Inilah penjelasan Al-Quran, semuanya tercantum jelas. Selanjutnya wasiratul mustaqim, dan jalan bagi siapa? Jalan lurus. Jikalau seandainya kita membaca ayat suci Al-Quran dengan benar dan baik, baik secara makharijul huruf, baik secara tajwid, dan memahami ayat demi ayat, bahkan kita pun bisa melihat artinya dengan baik, maka ayat suci Al-Quran, kata Rasulullah, akan menjadi penolong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabihi. Barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan menjadi penolong bagi pembacanya. Luar biasa keagungan ayat suci Al-Quran. Tepat kita di bulan suci Ramadan, baik yang tidak mengerti secara bahasa Arab ataupun ada yang mengerti, barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran dengan bersuara, kita bunyikan, kita nyaringkan suaranya. Pertama kita baca suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut kita baca ayat suci Al-Quran dengan bersuara. Ada sebuah survei yang membuktikan di klinik besar di Florida, Amerika Serikat, ia meneliti tentang bacaan ayat suci Al-Quran. Baik yang mengerti atau yang tidak mengerti bahasa Arab, ia rajin membaca ayat suci Al-Quran. Ternyata si pembaca ayat suci Al-Quran bisa menangkal berbagai radikal penyakit yang ada dalam dirinya. Subhanallah, luar biasa. Keagungan Al-Quran itu jelas, banyak manfaatnya. Yuk kita jadikan kesempatan di momen bulan suci Ramadan ini dengan banyak membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang bisa sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.